Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yogi Prasetya. Saya mahasiswa jurusan Informatika Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengajian UAS untuk mata kuliah kecerdasan komputasional dengan judul implementasi algoritma genetika pada klasifikasi risiko stroke. Baik, yang pertama ada latar belakang. Stroke adalah salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan permanen di seluruh dunia. Diagnosis dini dan prediksi risiko stroke sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka kematian, meningkatkan kualitas hidup pasien, mencegah penyakit menjadi lebih parah. Rumah sakit dan pusat kesehatan menghasilkan data medis pasien setiap hari, seperti usia, tekanan darah, status merokok, kadar gula darah, BMI atau body mass index, riwayat penyakit, jantung, dan lain-lain. Dataset ini dapat dimanfaatkan untuk membangun model prediksi risiko stroke. Kemudian ada rumusan masalah. Pertama ada bagaimana membangun model klasifikasi risiko stroke yang akurat, bagaimana genetik algoritma atau algoritma genetika dapat meningkatkan performa model, apa kelebihan pendekatan evolusioner dibandingkan teknik konvensional. Tujuan penelitian yang pertama mengembangkan model klasifikasi risiko stroke berdasarkan dataset Kaggle, kemudian mengoptimalkan hyperparameter dan atau fitur menggunakan genetik algorithm atau algoritma genetika, kemudian membandingkan performa model dengan dan tanpa optimasi genetik algorithm. Nah, di sini dataset yang saya gunakan adalah stroke prediction dataset dari Kaggle yang saya ambil dari Fede Soriano. Dataset ini berisi 5.000 lebih rekam medis pasien dengan label stroke 1 untuk pasien yang mengalami stroke dan stroke sama dengan 0 untuk pasien yang tidak mengalami stroke. Nah, di sini ada beberapa fitur utamanya. Pertama ada ID, ada gender, ada age, ada hypertension, ada heart disease. Kemudian ada average glucose level, kemudian ada BMI, kemudian ada smoking status, kemudian ada work type, residence type atau ever married, kemudian ada stroke. Nah, di sini yang pertama kali saya lakukan adalah untuk mengecek missing value, dimana saya menggunakan df is 0 di sini untuk mengecek jumlah missing value pada setiap kolom. Kemudian saya mengisi nilai kosong pada BMI menggunakan median agar lebih stabil terhadap outlier. Kemudian saya mengubah variabel kategorik menjadi numeric dengan one hot encoding dan menghindari dummy variabel trap. Kemudian saya memisahkan fitur X untuk variabel independen, kemudian dan target Y untuk stroke atau tidak stroke. Kemudian data saya split menjadi 80% untuk data trainingnya dan 20% untuk data testnya. Ini untuk model, saya membuat baseline model menggunakan random forest. Kemudian di sini saya melakukan atau menjalankan modelnya. Terdapat baseline akurasinya 93,93%. Hasil evaluasi dari model tersebut. Ini yang mengindikasikan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat ketepatan sekitar 93,93% sebelum dilakukan optimasi menggunakan algoritma genetika. Nah, di sini saya mulai membuat model untuk algoritma genetikanya. Yang pertama saya lakukan adalah membuat fitness
function. Nah, di sini ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas setiap solusi dalam algoritma genetika. Parameter yang saya optimasi di sini ada NEstimators dan MaxDev. Untuk prosesnya, yang pertama saya membuat model random forest sesuai dengan parameter dari algoritma genetika, kemudian melatih model menggunakan data training. Setelah itu saya melakukan prediksi pada data testing, kemudian saya menghitung akurasi sebagai nilai fitnessnya. Semakin tinggi akurasi, semakin baik solusi tersebut, dan semakin besar peluangnya untuk bertahan dalam proses evolusi. Nah, di sini saya mengoptimasi menggunakan PyGAT untuk mencari hyperparameter terbaik random forest. Nah, untuk konfigurasi algoritma genetikanya saya menggunakan 6 generationnya itu 50, jumlah iterasi evolusinya 50. Kemudian untuk solusinya dalam satu populasi saya menggunakan 10. Kemudian gennya atau parameternya yang saya optimasi tadi ada 2, itu NEstimators, kemudian ada MaxDev juga dengan range 10 sampai 100 dan estimatorsnya 50 sampai 200. Kemudian tingkat mutasinya itu saya buat 10%. Untuk prosesnya, pertama algoritma genetika menghasilkan kombinasi parameter secara acak, kemudian setiap kombinasi nantinya dievaluasi menggunakan fitness function, kemudian solusi terbaik itu dipilih dan berevolusi selama 50 generasi. Nah, outputnya di sini hyperparameternya terbaik yaitu NEstimators dan MaxDev. Dan ada juga base akurasinya. Ini merupakan hasil dari optimasinya. Nah, untuk hasilnya di sini saya mendapatkan hyperparameter terbaiknya yaitu NEstimators di 98, MaxDev-nya di 28, sedangkan untuk akurasinya saya mendapatkan sama dengan baseline model yaitu 93,93%. Di sini dapat diketahui bahwa algoritma genetika berhasil menemukan kombinasi parameter optimal untuk random forest. Namun nilai akurasinya sama dengan baseline model yang saya buat menggunakan random forest yaitu 93,93%. Nah, sehingga pertama ada optimasi tidak meningkatkan performa secara signifikan. Kemudian model baseline sudah cukup optimal, dan kemungkinan metrik akurasi kurang sensitif karena dataset ini bersifat imbalance. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.